Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman cabai merah besar ini berumur 48 hari setelah tanam. Coba kita lihat lebih dekat. Di umur ke 48 hari setelah tanam ini pertumbuhan hampir mencapai puncak, artinya pertumbuhan sudah hampir selesai. Coba kita hitung ruas pohonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti yang terlihat pada pohon ini. Jadi setelah saya hitung tadi ruasnya sudah sampai putih ini sudah mencapai 12. Namun untuk ruas ke-12 ini tentu saja belum ada buahnya, jadi masih calon bunga. Di ruas ke-10 ini bunganya sudah mulai mekar. Artinya apa? Ini artinya kalau ketika buah sudah terbentuk sampai di ruas 12, artinya itu pertumbuhan sudah hampir berhenti, karena bisa rata-rata sampai 12 itu pun sudah sangat bagus. Kalau bisa lebih dari itu, misalnya ada sampai 15, tentunya akan lebih bagus lagi. Namun 12 sudah cukup, kalau menurut saya sudah cukup bagus. Kalaupun lebih, luar biasa. Di usia ke-48 atau 48, 49, 50, di umur-umur ini pengobatan cabai masih konsentrasi di bagian pupus. Kita masih berusaha untuk menjaga pupus. Seperti terlihat di sini, ini pupusnya masih terlihat bening. Jadi dia masih bisa tumbuh sampai 2 atau 3 ruas lagi, karena pupusnya masih sangat bagus. Jadi untuk penyemprotan kita masih fokus di trip atau hama yang menyerang bagian pupus. Namun ini mulai waspada, karena di umur sekian ini biasanya hama tungau mulai datang. Jadi hama tungau itu yang diserang justru bagian bawah daun. Kalau kita lihat di sini, di bawah daun masih bersih mulus, berarti masih aman dari tungau. Namun ini hanya salah satu contoh. Kita harus keliling dulu, keliling di lahan. Kita lihat jika ditemukan daun berwarna kekuningan seperti ini misalnya, ini kita harus balik, lihat di belakangnya, tidak ada. Jadi kita harus mulai waspada, karena biasanya di umur ke-50 sudah mulai menyerang hama tungau. Jadi untuk pohon yang seperti ini daun di bagian bawah, ruas yang paling bawah ini dibersihkan. Jadi daun tua ini sudah tidak penting lagi, dia bisa dibersihkan, karena justru dia akan menjadi jalan masuknya hama atau penyakit. Jadi kalau dia dibersihkan, maka akan lebih baik dampaknya untuk tanaman. Hama tungau tidak bisa dipandang sebelah mata, karena percuma kalau tanaman tumbuh subur, bahkan sampai 15 ruas misalnya tumbuh subur, namun ada serangan tungau masuk, Anda tidak tahu, maka hama tungau akan sangat cepat menyebar. Ciri-cirinya adalah daun mulai berwarna kekuningan, kemudian rontok. Maka kalau dibalik seperti ini, di sini ada binatang kecil berwarna kuning, dia bergerombol, kemudian daunnya menjadi perak, mengkilat seperti karat, seperti besi yang berkarat, seperti karaten gitu. Itu tandanya dia diserang hama tungau. Dan hama tungau penyebarannya juga sangat cepat. Memang biasanya menyerang lebih sering di musim kemarau, namun musim hujan juga tidak boleh lengah. Jadi tetap
Alhamdulillah ini masih aman dari tungau. Jika hama tungau terlambat untuk mengantisipasi, maka bisa berakibat fatal karena nanti akan berpacu dengan perkembangbiakan tungau dengan panen. Jadi daun yang diserang mula-mula daun yang tua bagian bawah, namun dia akan merembet ke atas, kemudian daun menjadi rontok, bahkan bisa sampai semuanya. Jadi buah yang atas ini terkadang belum sampai besar, belum sampai tua karena serangan tungau sudah terlanjur naik ke atas, maka buahnya tidak jadi. Buah yang atas ruas ke-5 sampai atas itu tidak sampai panen karena sudah daunnya rontok, kemudian buahnya juga bisa rontok. Bagi yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus perkembangan tanaman cabai ini sampai panen. Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia pertanian, baik itu cabai, melon, semangka, dan lain-lain. Dan juga dengan subscribe Anda berkesempatan untuk tergabung di dalam grup WA Petani Maju yang saat ini beranggotakan kurang lebih sekitar 250-an orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun yang paling banyak adalah Jawa Timur. Di grup Petani Maju juga saya masukkan supplier supermarket untuk buah-buahan. Jadi anggota grup yang ingin hasil panennya dibeli oleh supplier market supaya bisa dijual ke supermarket, maka bisa berkonsultasi masalah harga. Dan Anda tidak perlu khawatir karena buah yang dibeli adalah keseluruhan, termasuk buah-buah yang kecil yang tidak masuk di supermarket, tetap semua diborong. Namun yang tidak masuk di supermarket harganya mengikuti harga pasar. Dan yang paling penting adalah sistem pembayarannya. Jadi supplier market yang saya tawarkan di dalam grup adalah teman saya sendiri, jadi saya tidak khawatir. Dimana pembayarannya adalah sistem cash. Jadi begitu selesai dipetik, selesai ditimbang, langsung dibayar cash. Jadi tidak ada keraguan-keraguan. Kenapa tidak dari awal saya masukkan supplier ke dalam grup WA Petani Maju? Karena dari kemarin-kemarin saya masih memilih jadi supplier mana yang benar-benar bisa saya ajak kerjasama, artinya benar-benar sreg, terutama masalah pembayaran. Sebenarnya banyak sekali supplier market. Jadi dari kemarin-kemarin itu rata-rata buah dipanen kemudian dibayar separuh atau sepertiga, nanti 3 atau 4 hari baru dibayar lunas. Namun yang saya tawarkan di grup adalah supplier market yang berani bayar kontan. Jadi selesai petik langsung dibayar kontan. Dan bagi Anda yang ingin tergabung di dalam grup WA Petani Maju, silahkan langsung WA ke nomor saya di 082 141 268 922. Sekali lagi 082 141 268 922. Dan biasanya setelah saya umumkan nomor saya di WA seperti ini pada video-video sebelumnya, maka akan banyak sekali WA yang masuk ke nomor saya. Jadi apabila Anda WA kemudian saya responnya lama atau tidak segera direspon, mohon maaf. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang WA banyak, jadi saya harus satu persatu, saya tidak bisa membalas atau membaca semua pesan sekaligus. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Petani Maju Indonesia.